Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita jalan-jalan kebaikan, yaitu antara lain Allah memudahkan kita untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis yang dipenuhi oleh barokah di dalamnya. Dan kita memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan tentu kita ketahui bahwa di antara perkara yang wajib kita ketahui dalam masalah agama ini adalah yang berhubungan terutama dengan ibadah-ibadah kita, ya, harian atau ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fikih muyasar. Tapi mohon maaf di sini ini sunnah Jumat sudah sunnah Jumat sudah ya. Saya ada pengajian, ada 8 atau 9 yang sama pengajian pakai buku ini, jadi kadang suka ketukar-tukar. Sudah selesai ya? Baik, kita masuk ke bab 11, salat khauf. Salat khauf artinya, khauf ini maknanya secara bahasa artinya takut atau dalam ketakutan secara makna bahasa. Ini adalah uzur ketiga dari uzur-uzur yang ada. Uzur ketiga dari pembahasan yang sebelumnya, ya, yang karenanya sholat bisa berubah karena dari bentuk bakunya atau jumlah rakaatnya. Ya. Pertama, pembahasan tentang uzur sakit, dan pertama sebelumnya telah disebutkan uzur yang berhubungan sholat yang berhubungan dengan uzur adalah tentang sakit, bila seseorang sakit. Yang kedua, bila kondisi safar. Yang ketiga adalah kondisi seperti ini, sholat khauf. Ya. Kemudian hukum dalil persyariatan dan syarat-syaratnya. Salat khauf disyariatkan pada setiap peperangan yang mubah, peperangan yang diperbolehkan, seperti peperangan melawan orang-orang kafir, peperangan melawan para pemberontak, bugot, ya, para pemberontak dalam sebuah negara, dalam sebuah, ya, pemimpinan muslim yang sah. Kemudian ada pemberontakan, maka ini termasuk yang diperbolehkan untuk diperangi. Ataupun orang-orang yang memerangi kaum muslimin secara umum, siapa saja memerangi kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ini ayat berhubungan juga dengan salat qasar, bila kalian takut diserang orang-orang kafir, ya. Kemudian
Salat khauf disyariatkan saat takut terhadap serangan musuh atau berlari menghindari musuh bila memang berlari diperbolehkan, atau berlari menghindari musuh bila memang berlari diperbolehkan. Hukum asal dalam peperangan itu mundur, firar dalam peperangan ini tidak boleh. Namun ada kondisi diperbolehkan seperti bersiasat atau mungkin jumlahnya dia ya memang bersiasat jadi mundur dulu, itu diperbolehkan. Yang termasuk dalam kategori musuh ini adalah semua musuh, manusia ataupun hewan buas. Ya, semua musuh atau sesuatu yang mengancam, baik manusia ataupun hewan buas, di mana seseorang takut atas keselamatan dirinya dari serangannya. Apabila seorang yang penyerang hendak mengganggu keluarga atau mengambil hartanya, pemberi hutang yang zalim dan yang lainnya, ini termasuk dikiaskan, ya. Dikiaskan dengan orang yang dalam peperangan atau seseorang yang hendak mengganggu keluarganya atau mengambil hartanya, misalnya perampok dan segala macam. Dalil disyariatkannya salat khauf berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum. Dan apabila engkau wahai Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka, menyandang senjata mereka. Waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga menyandang senjata mereka. Nabi SAW melaksanakan sholat khauf, para sahabat pun berijma untuk melakukan sholat khauf tersebut. Sholat khauf, syarat-syaratnya antara lain disebutkan, hendaknya musuh itu dari kalangan yang halal diperangi, seperti peperangan tadi melawan orang kafir, para pemberontak, atau orang yang menyerang, sebagaimana tadi dijelaskan. Yang kedua, dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum muslimin terjadi pada saat sholat. Terjadi pada saat sholat. Dikhawatirkan serangannya terjadi pada saat sholat. Sholat khauf ini diriwayatkan dalam beberapa gambaran tata caranya, di antara lain gambaran tata cara yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari hadis Sahal bin Abi Hathmah al-Ansari, ya, dan ini cara yang mirip disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini terkandung kehati-hatian untuk sholat dan kehati-hatian untuk perang. Nabi melakukan sholat khauf ini dalam perang Dzatu Ar-Riqa. Tata caranya sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal. Anna ta'ifatan saffat ma Nabi SAW wa ta'ifatan wijahal adu. Bahwa satu kelompok berbaris bersama Nabi SAW, sementara kelompok lainnya menghadapi musuh. Ya. Fasalli billadzina ma'ahu rak'ah. Kemudian Nabi SAW sholat satu rakaat mengimami kelompok pertama. Ya. Thumma thabata qa'iman wa atimmu li anfusihim thumma ansarafu fasuffu wijahal adu. Kemudian beliau tetap berdiri sedangkan mereka menyempurnakan sholat untuk diri mereka sendiri. Kemudian mereka meninggalkan tempat lalu berbaris menghadapi musuh. Lalu kelompok yang kedua datang. Wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat. Thumma thabata jalisan wa atimu li anfusihim thumma sallama bihim. Lalu kemudian kelompok kedua datang. Lalu beliau salat mereka bersama mereka satu rakaat yang tersisa. Kemudian beliau tetap duduk tahiyat sementara mereka menyempurnakan salat untuk diri mereka sendiri. Kemudian Nabi SAW salam bersama mereka.
Cara ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi caranya ini kalau dalam peperangan. Mungkin sekarang bapak-bapak tidak ikut peperangan. Ya. Tapi syariat ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Kita tidak tahu bahwa akan terjadi seperti itu kapan jadinya. Tapi bisa jadi. Kita tidak pernah tahu. Ya. Dan bila terjadi, maka ini menunjukkan pentingnya sholat. Disebutkan dalam hadis ini, pertama, Nabi SAW sholat bersama satu kelompok. Sholat sama satu kelompok. Ya. Kemudian, beres satu rokaat. Rokaat kedua, Nabi SAW berdiri. Beliau tetap berdiri, kemudian yang lainnya atau kelompok yang tadi sholat, dia sempurnakan sholatnya. Jadi masing-masing. Dia setelah beres berdiri, sholat masing-masing. Sholat masing-masing sampai selesai salam, lalu kembali lagi menghadapi musuh. Nabi SAW tetap berdiri, ini di rakaat kedua. Datang kelompok yang kedua. Yang memang tadi jadi giliran jaga. Jadi yang pertama tadi, temannya yang kelompok kedua, dia berjaga, dia sholat. Dia beres sholat, menyempurnakan sendiri di rakaat kedua. Dia salam, ya, lalu dia kembali menjaga, ya, atau berjaga-jaga menghadapi musuh. Pada saat itu kemudian datang kelompok yang kedua menggantikan. Kelompok kedua mereka takbir masing-masing ikut bersama Nabi SAW. Nabi SAW kan lagi berdiri. Ya. Kemudian beliau ruku, para sahabat yang kelompok kedua ruku juga. Kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk. Di tasyahud terakhir Nabi SAW beliau tetap duduk, tidak langsung salam. Nah, ketika itu ya kelompok kedua tadi kan kurang satu rakaat, Pak. Maka dia bangun lagi. Lalu dia sempurnakan satu rakaat lagi. Lalu kemudian mereka duduk. Nabi SAW menunggu lama. Mereka setelah beres duduk, kira-kira waktunya mereka semua duduk bersama, kemudian Nabi SAW salam, sehingga salam bersama Nabi SAW. Bisa dipahami ya? Jadi di sini Nabi SAW beliau mengimami dua kelompok. Rakaat pertama bersama kelompok pertama, yang mereka menyempurnakan rakaat keduanya sendiri. Adapun Nabi SAW ketika di rakaat kedua, beliau mengimami kelompok yang kedua yang mereka menyempurnakan rakaat yang tertinggalnya, ya, ketika Nabi SAW duduk. Ya. Nah, ini Islam mengatur begitu rinci sampai urusan seperti ini dirinci. Ya, sholat dalam peperangan juga menunjukkan bahwa sholat ini begitu penting. Gak ada alasan orang meninggalkan sholat karena sibuk bekerja, karena pekerjaannya yang benar-benar istilahnya ini nggak bisa ditinggalin, ini perkara penting, kita lagi rapat, ya, perkara penting kayak kita lagi, ini urusan hidup dan mati, sudah orang mau antara hidup dan mati, peperangan hidup dan mati, sudah nyawa sudah di ujung tanduk, ya. Tapi tetap diperintahkan untuk sholat, bahkan diperintahkan sholat apa? Berjamaah. Ini juga menunjukkan bahwa berjamaah ini luar biasa. Ya. Sampai dalam peperangan saja disuruh berjamaah. Ya. Makanya pendapat yang terkuat dari para ulama bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib kecuali seseorang terdapat uzur. Karena ini bahkan dalam peperangan saja tetap disuruh sholat berjamaah. Kita masuk ke bab 12, sholat dua hari raya. Dua hari raya adalah Idul Adha dan Idul Fitr. Keduanya memiliki pesta perayaan syar'i. Ya. Idul Fitri merayakan selesainya kaum muslimin dari Ramadan. Tentunya Idul Adha adalah penetapan kaum muslimin 10 hari. Disebut Id artinya kembali, berulang. Kata Id ini artinya secara bahasa ada yaudu, artinya kembali dan berulang.
Maksudnya kembali dan berulang setiap tahun pada waktunya. Ya. Id al-Fitr. Yang pertama Id al-Fitr. Id al-Fitr artinya hari yang kembali, ya. Fitr. Fitr ini artinya berbuka. Kalau Id al-Adha, ya. Al-Adha, Adha artinya waktu duha, memasuki waktu duha. Kenapa disebut memasuki waktu duha? Karena syiar teragung pada hari itu adalah menyembelih hewan kurban. Dan umumnya hewan kurban disembelih, terutama zaman Nabi SAW, itu dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah di waktu duha. Di waktu duha, sehingga disebut adha, memasuki waktu duha. Ya, sehingga kemudian namanya menjadi Id al-Adha atau Idul Adha. Salat 2 hari raya adalah fardu kifayah. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Sebenarnya di sini para ulama berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan wajib hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Penulis buku mengatakan dia fardu kifayah. Bila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka dosanya gugur dari muslim yang lain. Namun bila semuanya meninggalkan, maka semuanya berdosa, karena sholat ini termasuk syiar Islam yang nyata, dan Nabi SAW selalu menjaganya. Demikian juga para sahabat beliau sesudahnya. Dan Nabi memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya, sampai wanita saja, ya, yang mereka wanita yang dipingit atau juga wanita yang lagi ada halangan, lagi datang bulan, beliau tetap memerintahkan datang ke tempat sholat, ke lapangan Id. Hanya saja diperintahkan untuk memisahkan diri dari tempatnya orang-orang wanita yang sholat. Jadi sholat Id ini saking pentingnya sampai wanita yang dipingit, wanita yang juga dia lagi halangan, lagi head, dia diperintahkan tetap datang ke lapangannya, ya, tetap diperintahkan. Jadi kalau ada keluarga ibu yang perempuan, kalau hari Id, apakah boleh datang? Ya, bahkan disunahkan datang, walaupun nanti dia tidak usah sholat dan memisahkan diri, dia cukup mendengar saja, mendengar khutbahnya, ya. Dan ini menunjukkan urgensi sholat 2 hari raya dan besarnya keutamaannya, ya. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada wanita, ya, padahal biasanya laki-laki yang berjamaah ini. Nah, oleh karena itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat hari raya ini fardu ain. Dalilnya apa? Karena itu tadi, karena bahkan wanita yang dipingit, wanita yang ada halangan saja tetap diperintahkan ke masjid, ke lapangan, ya. Sehingga sebagian ulama yang menganggap ini fardu ain, fardu wajib yang dijatuh pada setiap orang. Syarat-syarat sholat Id, di antara syarat yang paling penting adalah masuk waktu, adanya jumlah jamaah yang diperhitungkan dan menetap. Oleh karena itu tidak boleh sholat sebelum waktunya. Sebagian ulama menganggap tidak boleh kurang dari 3 orang dan tidak wajib atas musafir yang tidak menetap. Tempat-tempat yang digunakan sholat Id, disunahkan sholat di tanah lapang di luar bangunan. Karena Nabi SAW yakhruju fil fitr wa adha ilal musalla. Nabi SAW biasa keluar untuk sholat Idul Fitri dan Adha ke tempat sholat, itu tanah lapang, ya. Tujuannya tentunya memperlihatkan syiar. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah umroh terus main ke masjid namanya Masjid Ghamamah, Masjid Ghamamah, ya, yang banyak merpatinya itu, ya, yang bangunannya sekarang ada masjidnya bangunan bergaya Ottoman Turki, Utsmani Turki. Itu dulu di situ adalah tempat sholat Idnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nggak dibangun masjid, dulu lapangan di sana, ya, dulu lapangan di sana. Cuman kemudian, ya, pada zaman kekhalifahan Utsmani yang dari Turki, kemudian dibangun bangunan masjid di sana. Itu belum lama, mungkin sekitar 200 tahunan yang lalu, ya. Dibangun bangunan yang sebagaimana kita lihat sekarang, bangunan batu lalu dengan atap yang khas Turki Utsmani, ya. Nah, itu sebenarnya itu tanah lapang. Dulu Nabi SAW di sana sholatnya, ya.
Nanti di sana ada juga Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar tempat Nabi Abu Bakar dulu sholat Id di sana. Masjid Ali pada zaman kekhalifahan Ali di situ sholatnya. Ya. Begitu juga Umar. Jadi memang pindah-pindah lebih mundur, lebih keluar lagi karena mungkin semakin padat setelah zamannya Abu Bakar, zamannya Umar bin Khattab semakin padat sehingga semakin keluar. Ya. Dan boleh melakukannya di Masjid Jami' disebabkan ada uzur seperti hujan, angin kencang dan yang sepertinya. Ya. Walaupun sebagian ulama juga ada yang mengatakan ya, dalam mazhab Syafi'i yang afdol langsung di Masjid Jami'. Ya. Yang afdol menurut mereka. Penulis kitab ini mengatakan yang afdol di lapangan. Kalau nggak bisa baru kemudian di Masjid Jami'. Ini sebagian pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Waktu sholat Id seperti satu sholat duha, yaitu setelah matahari naik seukuran tinggi tombak sampai waktu zawal. Waktu zawal itu waktu kapan? Menjelang zuhur. Karena Nabi dan para khalifah setelahnya melakukan sholat ini sesudah matahari naik, ya. Dan sebelum matahari naik merupakan waktu larangan, ya. Jadi artinya waktunya sampai menjelang zuhur. Kalau satu dua hal, ya, imamnya terlambat atau lokasinya belum siap karena suatu dua hal, maka tidak mengapa. Misalnya, kan kalau sholat Idul Adha disunahkan disegerakan di awal waktu. Adapun sholat Idul Fitri itu disunahkan ditunda, waktunya dimundurkan, ya. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, karena orang sangat butuh menyempurnakan sholat Idul Adha, menyegerakan, karena akan menyembelih. Idul Fitri, waktu lebih panjang dibutuhkan untuk bisa leluasa memberikan zakat fitrah. Zakat fitrah di waktu yang afdol. Di waktu yang afdol. Kita ketahui bahwa waktu afdol melaksanakan sholat, melaksanakan memberikan zakat fitrah antara adzan subuh, antara setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu afdol, tapi bukan waktu sah. Ada sebagian kelompok yang menganggap itu waktu sah, tapi itu tidak ada ulama salaf terdahulu yang mengatakan itu kecuali madhab Zahiriyah. Ya, ulama 4 madhab mengatakan itu waktu afdol, bukan waktu sah. Nah, kalau misalnya satu dua hal tempatnya belum siap, ya, atau mungkin beberapa hal, ya, jemaahnya juga mungkin belum pada siap, ya ada satu dua hal yang menyebabkan harus dimundurkan, maka tidak mengapa. Misalnya jam 8, bisa nggak sholat Id? Bisa. Jam 9? Bisa. Jam 10 boleh nggak, Pak? Boleh saja. Boleh saja. Ya. Walaupun kalau Bapak buat pengumuman di sini, sholat Id nanti didirikan jam 10, wah, orang pada rame. Mana aja jenis sholat Id tabu 10. Ya. Tapi kalau bicara boleh, boleh. Ya. Apalagi kalau misalnya ada satu dua kondisi yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan di awal waktu, maka boleh saja. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Ya, misalnya tempatnya naudzubillah baru terjadi bencana dan segala macam, tapi mereka pingin sholat Id, akhirnya baru setelah disiapkan, baru bisa jam 11 kita mulai ini. Apakah boleh? Boleh saja. Ya, boleh saja. Tata cara sholat Id, 2 rakaat sebelum khutbah. Berdasarkan ucapan Umar, Salatul Fitr wal Adha rak'atan tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Salat Idul Adha dan Fitri itu 2 rakaat sempurna, bukan qasar, melalui lisan Nabi kalian, dan sungguh telah merugi siapa yang membuat kebohongan. Di rakaat pertama bertakbir 6 kali setelah takbiratul ihram dan istiftah serta sebelum ta'awudz. Ya. Tapi ini sebenarnya 6 kali setelah takbir pertama. Kan 7 ya totalnya. Kalau menurut sebagian ulama, dan ini yang diikuti ulama penulis kitab, takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram ditambah 6, 7. Ya. Ini memang ini pendapat yang pertama. Ini antara lain dalam mazhab Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i, dia 7 itu tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, jadi totalnya 8.
Jadi totalnya 8. Allahu Akbar, takbir yang pertama takbiratul ihram, ditambah 7 lagi. Ditambah 7 lagi. Nah, itu terdapat perbedaan pendapat. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah antara lain. At-takbiru fil fitr wal adha fil ula sabu takbirat. Takbir dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha itu pada rakaat pertama adalah 7 takbir. Wa fi thaniyah 5 takbiratin siwa takbiratai ruku'. Dan pada kedua adalah 5 takbir selain 2 takbir ruku'. Nah, di sini dari hadis ini berbeda pandangan tadi, ya. Ini maksudnya perkataan Aisyah ini takbirnya 7 kali ini termasuk takbiratul ihram atau tidak? Ya, dan ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin bersilang pendapat ini, ya. Karena memang tidak dijelaskan secara rinci apakah termasuk takbiratul ihram atau tidak. Dalam hadis itu tidak dijelaskan secara rinci, ya. Nah, kalau gitu gimana ya? Kalau kita umumnya selalu menjadi makmum, ya. Kita nggak pernah naik tingkat menjadi khotib Jumat, khotib Idul Fitri atau Adha, ya. Kecuali pas lagi Covid, ya, bapak-bapak menjadi khotib di rumahnya masing-masing, ya. Sekali-sekalinya jadi imam Idul Fitri, ya. Dan juga jadi khotib, ya. Harusnya dibuat spanduk tuh, Pak. Nah, kalau misalnya kita sebagai peserta, sebagai makmum, bagaimana? Apa yang harus kita ikuti? Ya, paling gampang ikuti imam saja. Kalau imamnya 7 kali takbir bersama takbiratul ihram, ya sudah, kita ikuti. Kalau 7 plus ditambah takbiratul ihram jadi 8, ya kita juga 8, ikuti imam saja. Kalau kita sebagai makmum, ya. Dan mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir. Karena Nabi SAW kana yarfa'u yadayhi ma takbir. Nabi SAW senantiasa atau selalu mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir, ya. Namun ini semua hukumnya sunnah, ya. Mengangkat tangan kemudian takbir, ya. Ini semua hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau imam lupa atau dia kurang takbirnya atau dia kelebihan, maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Ini kadang sering kejadian, ya, sering kejadian imamnya nambah atau kurang atau bahkan lupa, ya. Saya sendiri pernah lupa seperti itu. Saya baru aja ngasih tahu, saya bilang ke jamaah karena ada kejadian. Saya pernah baca berita, ya, waktu itu sholat Id di salah satu kota, imamnya padahal itu di gubernuran ceritanya. Imamnya lupa dia takbir 7 kali di awal. Pokoknya dia nggak takbir aja, langsung takbir biasa saja kayak orang sholat biasa. Belajar dari pengalaman itu, akhirnya saya ketika satu sholat Id saya kasih tahu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan lagi bahwa takbir pertama 7, takbir kedua 5. Namun itu semua sunnah. Andaikan sang imam lupa, maka sholatnya tetap sah. Setelah saya bicara itu, saya langsung berbalik. Begitu berbalik, saya langsung takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung baca Al-Fatihah. Saya lupa saat itu juga. Baru aja saya ngasih tahu, saat itu juga saya langsung lupa. Baru dari rakaat kedua, saya bisa 5 kali takbir. Jadi kejadian seperti itu selalu ada, ya, apalagi ketika momen-momen yang seperti ini, ya. Kemudian membaca setelah isti'adzah dengan jahar tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama, membaca Al-Fatihah. Dan sesudahnya di rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Ini bacaan yang disunahkan walaupun bukan wajib. Kana yaqra'u fil 'aidaini sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsu Ghasyiyah. Dan juga Nabi SAW pada Idul Adha dan Idul Fitri membaca rakaat pertama surat Qaf dan rakaat kedua Al-Qamar. Ini kalau mau lebih panjang. Yang pertama pertama Qaf, yang kedua surat Al-Qamar.
Dan sebaiknya imam membaca bacaan yang ini pada suatu waktu dan yang lain pada waktu. Maksudnya divariasikan dalam rangka mengamalkan sunnah. Tapi tetap memperhatikan keadaan orang yang sholat. Kalau baca Qaf sama Qomar kayaknya nggak kuat ya Pak ya. Jamaahnya. Kalau di Indonesia, ya, kecuali mungkin di pesantren, nah, bisa saja baca itu. Waktu khutbah pada sholat Id adalah sesudah sholat. Ya, sesudah sholat. Kodok. Barang siapa yang ketinggalan sholat Id tidak disunahkan untuk mengkodoknya karena tidak ada dalilnya. Namun ini sebenarnya diperselisihkan. Sebagian mengatakan ya dikodok berdasarkan keumuman sholat wajib saja dikodok. Ya. Yang kedua ada perilaku sebagian, ada riwayat athar sebagian sahabat antara Anas bin Malik melakukannya dan tidak mungkin sahabat melakukan perbuatan yang diada-adakan. Ya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan apabila terlambat kita tetap nggak dapat nih, kita mengkodok. Ya. Kalau misalnya kita dapat berjamaah, maka kita mengkodok. Pertanyaannya, kalau saya terlambat, dapatnya 1 rakaat, apa yang dilakukan Pak? Kalau dapat 1 rakaat, gimana Pak? Menyempurnakan jadi berapa? Kalau terlambatnya masih dalam mungkin seperti sholat Jumat itu kan? Sholat Jumat. Ya, jadi kalau dapat 1 rukuk itu kan berarti dia rukuk pertama. Iya. Iya. Ya, betul, disempurnakan 2 rakaat. Ini perlu kita pahami. Kadang saya menemukan, bahkan mohon maaf, di antara orang-orang yang bahkan disebut ustadz, ya, Ramadan saya ingat di masjid saya berapa tahun yang lalu, dia berbicara seperti itu. Jadi ada yang bertanya, dia sendiri yang cerita, ada orang bertanya kepada saya, dia sholat idnya terlambat, rakaat kedua baru datang. Rakaat kedua baru datang. Lalu kata dia, bagaimana ininya Ustadz? Kata dia bilang, wah ibu bapak ngerepotin aja, kenapa terlambat? Kata dia. Kalau kayak gitu, ya sudah selesaikan aja 1 rakaat itu, sudah ikut salam bersama imam. Ini perkataan yang tidak pernah disebutkan para ulama. Ya. Kadang ini orang bacaan ngajinya bagus, retorikanya bagus, tapi bicara tanpa dasar ilmu. Ya. Kalau seseorang terlambat 1 rakaat, maka dia sempurnakan lagi 1 rakaat. Kalau dia imam dapat ruku sama imam, maka dia tinggal sempurnakan lagi 1 rakaat. Ya. Tetap 2 rakaat dan tetap dia takbir, disunahkan takbir ya 5 kali di rakaat keduanya, disunahkan walaupun tidak wajib. Ya. Disunahkan menggelar sholat id di tanah lapang, terbuka dan di luar desa, di mana kaum muslimin berkumpul padanya. Di luar desa ini maksudnya di luar komplek, di luar ya sebagaimana Nabi SAW dahulu di Sokhra, di yang tadi kami sebut Masjid Qomamah, itu daerah tanah lapang di luar perkampungan. Dan bila ada uzur tentunya di masjid. Disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Disunahkan makan beberapa kurma sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Dan hendaklah tidak makan pada hari Idul Adha sampai sholat. Karena Nabi SAW, beliau tidak keluar sholat Idul Fitri sampai beliau menyantap beberapa butir kurma yang beliau makan dengan jumlah ganjil. Nah ini sunnah ketika mau Idul Fitri, kita makan beberapa butir kurma. Dan beliau tidak makan Idul Adha sehingga beliau sholat. Beliau setelah sholat baru beliau makan. Nah, juga yang mengatakan setelah beliau menyembelih baru beliau makan. Ya, setelah beliau menyembelih beliau makan, setelah dimasak. Ya. Tapi kalau kita sampai situ ya kadang banyak yang pingsan. Jadi itu dikembalikan kepada kemampuan kita. Ya, dikembalikan kepada kemampuan kita. Kalau kita memang baru bisa kuat sampai setelah selesai sholat, maka tidak mengapa, maka itu lebih baik ya. Kalau memang tidak kuat sama sekali ya sebelum berangkat pun tidak mengapa sarapan. Disunahkan berangkat di awal waktu saat keluar untuk sholat id setelah subuh dengan berjalan kaki dengan tujuan agar bisa dekat dengan imam dan mendapatkan keutamaan menunggu sholat. Seorang muslim disunahkan berkhias, mandi dan memakai pakaian terbaik dan memakai wewangian. Ini muslim memakai wewangian. Adapun wanita tidak diperkenankan menggunakan wewangian ketika keluar rumah. Ya, sebagaimana Nabi SAW katakan. Nah ini
kita berlawanan dengan yang umumnya adat di masyarakat kita. Masyarakat kita, mohon maaf, ibu-ibu yang biasanya semerbak, Bu ya, bapak-bapak yang bau asem, ya. Sebenarnya kebalik. Nabi dan laki-laki itu disunahkan memakai wewangian. Nabi SAW itu paling suka wewangian. Bahkan beliau sangat serius dalam memperhatikan kebersihan dan harumnya dirinya. Ya. Adapun perempuan, kalau dia keluar rumah, apalagi dia melewati sekelompok laki-laki, maka tidak boleh menggunakan wewangian, nggak boleh menggunakan parfum. Ya, Nabi SAW katakan, bila seorang wanita dia keluar menggunakan parfum yang kemudian tercium oleh laki-laki, maka dia na'udzubillah laksana pezina, kata Nabi SAW, laksana pezina. Sekarang kita iklan-iklan perempuan digambarkan keluar rumah harum, lalu laki-laki tertarik padanya. Tuh, subhanallah, ajakan berzina itu dalam kacamata agama kita yang mulia. Ya. Nah ini kita perlu fahami. Ya. Disunahkan berkhutbah pada sholat id dengan tema yang memiliki cakupan luas. Ya. Membayar zakat fitrah, menjelaskan hukum-hukum, berkurban, ya, nasihat, dan juga wanita mendapat nasihat khusus. Kan Nabi SAW kalau sholat id, beliau ya menasihati mereka secara khusus. Ya. Ketika khutbah, beliau memberikan nasihat khusus kepada para wanita. Dan disunahkan memperbanyak zikir, takbir dan tahlil. Ya. Kaum laki-laki mengeraskan takbir di rumah, masjid dan pasar, wanita cukup dengan suara yang pelan. Nah ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mahjurah disebutnya, sunnah yang ditinggalkan. Yaitu apa? Kita takbirnya biasanya baru pas di lapangan saja. Padahal ketika di rumah kita mau ke masjid, ke lapangan, kita juga disunahkan bertakbir. Kalau Idul Fitri sampai imamnya selesai sholat, kita udah nggak takbiran lagi. Tapi kalau Idul Adha dari tanggal 9, umumnya ulama dari tanggal 9. Kalau Indonesia biasanya dari malam takbiran. Sebenarnya kalau umumnya ulama itu dari tanggal 9. 9 Dzulhijjah, pada subuh itu sudah takbir, takbir mutlak, takbir muqayyad. Setelah sholat lalu takbir. Juga disunahkan ketika Dzulhijjah itu kita memperbanyak takbir di rumah, di jalanan, ya. Begitu juga ketika akan ke masjid, terutama ya ke lapangan, maka kita bertakbir dan dikeraskan takbirnya. Jangan malu bapak-bapak ya, minimal kedengaran sama kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ya. Adapun wanita dengan suara pelan. Disunahkan mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang. Ya. Kemudian, ya, tidak mengapa saling memberi ucapan selamat hari raya antar seseorang dengan saudaranya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh dari kami dan kamu. Ini ucapan yang kerap diucapkan oleh para sahabat satu sama lainnya. Mereka membaca bacaan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan darimu salihal a'mal. Apa yang diterima? Amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Bersalaman, ya. Hanya saja harus kita ingatkan bahwa yang diperkenankan salaman adalah laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dan wanita yang mahramnya, ya. Adapun yang bukan mahram, maka tidak diperkenankan kita bersalaman. Kata orang Sunda apa? Antel teh nempel, we. Nempel itu nggak boleh dalam syariat kita yang mulia. Nabi SAW tidak pernah berbaiat dengan wanita bersalaman, padahal dengan laki-laki beliau semua bersalaman, adapun wanita tidak. Dan kata istri-istri beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bahkan bersalaman beliau tidak pernah. Dan beliau menegaskan bahwa salah seorang dari antara kalian dia ditusuk 1000 jarum dari neraka itu lebih baik dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang bukan haknya. Ini kata Nabi SAW. Ya. Makanya walaupun kita salaman dengan bos kita, walaupun salaman dengan tangga yang kita hormati, tetap tidak boleh bersentuhan. Apalagi masyarakat kita, alhamdulillah, suka banyak ya cuman begini saja, itu sudah cukup. Ya. Nggak perlu kemudian bersentuhan kalau beda jenis kelamin. Ya.
Dan itu yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, ancamannya sangat mengerikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, saya persilahkan. Enggak, Pak? Itu Pak, dalam hari-hari itu apabila orang datangnya itu pada saat sudah khotbah, kebetulan sebagai pendapat kondom. Iya. Setelah selesai Baik. Kodoknya seperti apa? Apakah nanti kalau misalnya datang sudah keburu azan, ya sudah keburu azan, sudah keburu sholat, selesai, apakah kodonya di lapangan saat itu juga? Saat itu juga. Walaupun mungkin jadi malu, ya. Dilihatin orang selapangan. Ya karena 2 rakaat ini ringkas ya, bisa dilakukan saat itu juga kalau dia terlambat. Ya, bisa dilakukan saat itu juga. Walaupun sebagian ada yang mengatakan memang bisa juga nanti setelah sholat. Kenapa ya? Silakan Bu. Ya, apakah antara takbir dan takbir berikutnya ada doa? Nah ini ada perbedaan pendapat ulama, ada silang pendapat. Ada yang mengatakan cukup diam saja, ada yang mengatakan antara ini dikatakan menurut Abu Hanifah membaca kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini menurut Ibnu Abu Hanifah ya. Dan menurut saya ini lebih baik ya dibandingkan diam saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik, takbir muqayyad setelah sholat ya. Takbir muqayyad itu maksudnya terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan terikat dengan keadaan. Nah, itu ketika sholat. Ya, terikat dengan keadaan, itu terikat dengan sholat. Ya. Nah itu apakah harus berjamaah atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu seseorang baca dengan suara yang bisa dikeraskan, namun tidak perlu berjamaah. Mungkin imamnya memulai, tapi tidak perlu berbentuk qor, ya. Tidak perlu satu berbentuk qor, dipaham ya? Bareng-bareng ya. Tapi imam memulai tidak masalah. Allah, begitu dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan dia didahulukan sebelum zikir ya. Allahu akbar Allah. Nah yang lain langsung ikutin Allahu akbar. Tapi tidak perlu, kalau di kita biasanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, baru jamaah qor, nanti imam lagi, terus jamaah lagi. Nah ini sebenarnya nggak perlu baca masing-masing yang kalau dicontohkan oleh para sahabat yang waktu itu menjadi jemaah bersama Nabi SAW, maka dia cukup sendiri-sendiri saja. Tidak ada batasan minimal, terdapat keleluasaan dalam masalah itu. Ya. Masalah itu dapat keleluasaan. Ini tadi sholat khauf ya. Apa? Oh putus. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau sholat idnya di hari Jumat, apakah yang ikut sholat id itu boleh mengikuti sholat Jumat atau tidak? Boleh mengikuti sholat Jumat atau tidak? Boleh meninggalkan mungkin. Ya. Apakah boleh? Sebagian ulama mengatakan ya boleh, karena dia 2 hari raya ya, diperbolehkan. Namun kalau menggugurkan tidak. Jadi ya seseorang dalam arti menggugurkan sholat zuhur, kalau dia sholat Jumat, kalau seseorang pada hari Jumat, maka dia boleh memilih antara sholat id lalu kemudian tidak sholat Jumat ya. Namun yang utama tetap dia sholat Jumat, yang utama tetap sholat Jumat. Namun kalau dia tidak sholat Jumat, maka dia tetap sholat zuhur
tidak menggugurkan sholat zuhur. Karena ada pendapat yang dinisbatkan kepada Atha bin Abi Rabah, namun pendapat ini tidak sah ya. Mengatakan kalau misalnya sholat Id hari Jumat, maka tidak perlu sholat Jumat dan tidak perlu juga sholat zuhur. Dan itu ada pendapat kelompok di masyarakat di Bandung, di Indonesia ada yang melakukan kayak gitu. Nah, ini tidak tepat. Ya. Ini yang ada yang sholat khauf ya. Ini enggak sebenarnya ada videonya yang bagus yang tentara, cuman ini gambarnya nggak jelas. Kita lihat yang ini. Jadi sholat khauf ini memiliki beberapa variasi, yang ditulis sama penulis buku hanya satu. Ya, tapi sebenarnya ada beberapa modelnya. Waduh, iklannya banyak sekali. Tentang gratisan. Ini kita lihat tata caranya. Kelihatan ya? Suaranya tar dulu. Ada nggak ya? Sebentar. Nah. Suaranya ada juga nggak ngerti. Minimal dengar, minimal ya semangat minimal ya, belajar dulu. Nah, dibagi menjadi dua kelompok, satu yang berhadapan dengan musuh, satu yang sholat. Nah, ini berjaga, jaga-jaga musuh. Ini beliau menjelaskan yang tadi kita jelaskan, yaitu ini bersama kelompok pertama sholat dulu rakaat yang pertama. Nah, ini yang belakang tetap berjaga. Nah, ini rakaat kedua. Jadi kalau rakaat kedua dan si imam nggak membaca, walaupun sholatnya jahar, dia tidak membaca, karena nanti akan yang belakang menyelesaikan sendiri. Menyelesaikan sendiri. Nah, imam tetap berdiri. Iya, baris kedua menyelesaikan duluan. Sampai apa? Sampai salam. Sampai selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, gantian. Gantian. Nah, ini langsung sholat. Ini sekarang dia yang kelompok kedua sholat. Nah, dia ngikuti sekarang. Kan dia imam tahu nih, yang di belakang ini ada kelompok baru. Dia Allahu Akbar.
Kayak dia ngikutin. Ini ngikutin. Nah, ini ketika dia duduk, ini kan baru 1 rakaat. Nah, imamnya diam, yang belakang dia sholat. Nah. Imamnya diam aja. Nah, baru kemudian salamnya bareng. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah perangnya sangat memuncak, ini nggak ada kayak gini. Misalnya benar-benar lagi di medan peperangan itu, anggaplah waktu asar, waktu sudah mau habis, kan asar nggak bisa di jama ke maghrib kan, maka apa yang dia lakukan? Dia sholat sesuai dengan keadaannya. Artinya dia menggunakan pedang, menggunakan tombak, itu sambil dia niat saja Allahu Akbar, dia sambil pegang pedangnya, sambil terus bergerak, entah itu naik kuda ataupun dia berjalan, dia terus berperang sembari dia niatkan untuk sholat. Jadi lewat ucapan saja, tanpa gerakan. Itu kalau perang sudah memuncak. Kalau sudah benar-benar dia nggak bisa keluar dari peperangan. Nah, ini kalau dalam kondisi peperangannya, dia masih bisa kayak gini. Nah, bisa dikondisikan seperti ini. Tapi kalau nggak bisa dikondisikan seperti kami bilang tadi, dia langsung sesuai dengan keadaannya. Ya. Sebenarnya ada lagi beberapa caranya. Ini mungkin dicontohkan cara yang lain. Ini kalau tadi musuhnya dari belakang. Ini kalau musuhnya dari depan. Ini kalau musuhnya dari depan. Kalau barusan kan dia ke belakang. Ini kalau musuhnya dari depan. Dia ikut sholat. Tapi dia berdiri. Ini cara yang kedua. Nah, ketika dia berdiri, nah ini sekarang yang belakang sujud. Imam nunggu. Ini kalau musuh dari depan. Musuh artinya musuh saat datang dari arah kiblat. Ada musuh dari arah datang kiblat. Nah. Kemudian ya, dia akan selesaikan. Nah, ketika duduk, yang ini baru nyusul. Ini maksudnya apa? Karena musuh khawatir dilihat dari depan. Dan itu diperbolehkan seseorang lagi sholat itu melihat gini, apalagi dalam peperangan. Tidak melihat ke tempat sujud. Dan dia mengawasi, sambil mengawasi itu diperbolehkan. Kalau dari depan seperti ini. Yang penting waktu ketika sujud tetap ada yang bangun. Gunanya apa ya? Kalau ada musuh tiba-tiba datang, dia bisa menghadapi atau dia bisa ngasih tahu. Nah, itu kalau dari depan. Tapi kalau dari belakang ya barusan yang kami sebutkan, yang di video yang awal. Seperti itu. Nah, ini Masya Allah. Betapa detailnya agama kita sampai seperti ini. Di sunnah Nabi SAW diajarkan dengan rinci. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi satu pertanyaan mungkin? Ya. Bila tidak, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Allah juga ya menjaga kita semua dan keluarga sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.